Baik rekan-rekan semua yang berbahagia, di pagi hari ini saya akan bacakan soal-soal tentang chat penais ya. Soal nomor 1, seorang penyuluh agama ingin menyebarkan pesan moderasi beragama di kalangan remaja yang aktif di media sosial. Apa strategi yang paling efektif dalam konteks ini? Apakah menggunakan konten panjang dan teoritis, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, atau menyampaikan ceramah agama secara langsung melalui live streaming? Fokus hanya pada jawabannya aja langsung ya. Yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menyelipkan pesan toleransi serta penghargaan terhadap perbedaan. Itu jawabannya ya. Jadi soal nomor 1, seorang penyuluh agama ingin menyebarkan pesan moderasi beragama di kalangan remaja yang aktif di media sosial. Apa strategi yang paling efektif dalam konteks ini? Ternyata menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menyelipkan pesan toleransi serta penghargaan maksudnya terhadap perbedaan. Soal nomor 2, seorang penyuluh agama bekerja dengan komunitas urban yang sangat terhubung dengan teknologi. Bagaimana cara terbaik untuk memperkenalkan ajaran agama melalui platform digital? Jawaban yang betul, membuat video yang menggabungkan ajaran agama dengan isu sosial kontemporer dengan mengundang audiens untuk berdiskusi. Soal yang nomor 3, seorang penyuluh agama menghadapi kelompok remaja yang cenderung skeptis terhadap ajaran agama. Yang harus dilakukan agar penyuluhan lebih diterima adalah mengajak mereka berdiskusi terbuka dan memberi ruang untuk pertanyaan serta kebebasan berpendapat. Ini sengaja saya banterkan karena kalau model video seperti ini ya, kalau tidak banter ya enggak kedengeran seperti itu. Setuju? Setuju. Sangat setuju. Soal nomor 4, penyuluh agama yang bekerja dengan masyarakat muda ingin meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika berinternet. Apa langkah yang paling tepat? Apakah A, B, C, D, E? Jawabannya adalah B. Mengajarkan etika berinternet dengan memanfaatkan contoh kasus nyata yang relevan bagi audiens muda. Ingat-ingatan itu keluar semua itu ya. Ya, saya juga begitu mengingatkan diri saya sendiri juga. Soal nomor 5, seorang penyuluh agama ingin mengajak masyarakat untuk lebih menghargai keberagaman agama. Apakah langkah pertama yang perlu diambil dalam penyuluhan ini? Menjelaskan pentingnya nilai-nilai universal seperti toleransi, perdamaian, dan saling menghormati antar umat beragama, seperti itu. Soal nomor 6, penyuluhan agama ingin memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pesan moral kepada generasi muda melalui aplikasi mobile. Apa fitur yang harus dimiliki aplikasi tersebut agar efektif? Fitur gamifikasi yang mengajak audiens untuk belajar dengan cara yang menyenangkan dan mendalam. Oke. Soal nomor 7, penyuluh agama diminta untuk memberikan wawasan tentang pentingnya toleransi agama kepada komunitas yang memiliki pandangan ekstrim. Apa pendekatan yang paling efektif? Menggunakan pendekatan persuasif dengan menunjukkan manfaat toleransi masyarakat bagi masyarakat secara keseluruhan. Rekan-rekan semua di-off dulu ya, karena saya masih ada tugas. Sekarang saya lanjutkan untuk soal selanjutnya ya. Soal nomor 8. Dalam menghadapi audiens yang skeptis terhadap ajaran agama, seseorang penyuluh perlu memanfaatkan teknologi untuk menjangkau mereka. Platform mana yang paling efektif untuk memulai penyuluhan? Apakah A, blog pribadi, apakah YouTube atau podcast dengan konten yang menggabungkan cerita pribadi, humor, dan penjelasan agama yang relevan,
Apakah menggunakan email, apakah menyebarkan materi, apakah menggunakan media? Ternyata jawabannya YouTube atau podcast dengan konten yang menggabungkan cerita pribadi, humor, dan penjelasan agama yang relevan. Kemudian soal nomor 9. Seorang penyuluh agama bekerja dengan kelompok yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang. Apa strategi terbaik untuk memperkenalkan ajaran agama yang relevan dan dengan kebutuhan mereka, gitu ya, yang relevan dengan kebutuhan mereka? Jadi jawabannya adalah, sampai baca sendiri yang A, B, C, D, E. Jawabannya adalah B. Mengaitkan ajaran agama dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Saya banterkan seperti ini karena kalau untuk yang ada tagnya seperti ini biasanya kecil, ya. Sampai lihat versi YouTube yang lain. Tapi ini saya besarkan suaranya biar jelas. Soal 10. Penyuluh agama yang bekerja di lingkungan yang sangat berheterogen, ya, bermacam-macam, ya, ingin menyampaikan pesan perdamaian. Ya, jadi penyuluh agama yang bekerja di lingkungan yang sangat heterogen ingin menyampaikan pesan perdamaian. Apa pendekatan yang harus dipilih? Yang A seperti itu, yang B seperti itu, C seperti itu, D seperti itu, E seperti itu, ya. Ternyata jawabannya adalah yang B. Menyampaikan pesan perdamaian dengan contoh kasus nyata yang relevan dengan semua agama, ya. Sambil tidur sambil bisa mendengarkan ini, ya. Meskipun nggak lihat lah YouTube-nya di setel, sambil berbaring atau sambil berapa saja, pakai apa? Pakai sound yang besar boleh atau nggak pakai sound boleh, yang penting terdengar suara ini, seperti itu, ya. Selanjutnya soal nomor 11. Penyuluh agama perlu menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat muda yang sangat aktif online. Apa cara yang tepat untuk melibatkan mereka? Apakah A, B, C, D, E? Sampai baca sendiri dengan cepat, ya, seperti sampai mengerjakan aslinya itu. Ternyata B. Membuat konten visual, ya, yang menarik, ya, yang menarik. Tanggal berapa? Ya. Penyuluh agama perlu menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat muda yang sangat aktif online. Ya, ini tadi, ya. Apa cara yang tepat untuk melibatkan mereka? Membuat postingan, membuat konten visual yang menarik dan mengundang audiens untuk berbagi pendapat mereka. Selanjutnya soal nomor 12, ya. Penyuluh agama ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya kebersihan dalam agama kepada audiens yang tidak terbiasa dengan topik ini. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah mengaitkan ajaran agama dengan kebersihan dan memberikan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Lanjut soal 13. Penyuluh agama diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam agama. Apa langkah pertama yang perlu dilakukan? Yaitu langkah pertama yang perlu dilakukan B, ya, menekankan bahwa agama memberi kedudukan setara bagi perempuan dan laki-laki. Soal nomor 14, ya. Penyuluh agama dihadapkan dengan audiens yang banyak terpapar informasi palsu tentang agama. Apa langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini? B lagi, ya, memberikan informasi yang akurat dan sahih serta menjelaskan cara memverifikasi sumber informasi agama. Selanjutnya nomor 15, penyuluh agama menghadapi audiens yang kurang tertarik, ya, dengan penyuluhan tatap muka. Apa metode yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada mereka? B lagi, ya, yang penting sesuai lah, nggak mesti harus B, ya.
menggunakan media digital seperti video atau podcast yang memungkinkan audiens mengakses materi kapan saja. Soal 16. Seorang penyuluh agama dihadapkan pada audiens yang memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda dan lebih tua usianya. Bagaimana sebaiknya penyuluh memulai penyuluhan untuk memastikan audiens menerima pesan dengan baik? C, bukan B ya. Saya bacakan ya. Seorang penyuluh agama dihadapkan pada audiens yang memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda dan lebih tua usianya. Bagaimana sebaiknya penyuluh memulai penyuluhan untuk memastikan audiens menerima pesan dengan baik? C, membangun hubungan yang lebih personal dan menunjukkan penghargaan terhadap pengalaman audiens. Ya. Soal nomor 17. Penyuluhan agama dilakukan dalam konteks yang sangat heterogen, di mana audiens memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Bagaimana sebaiknya penyuluh mengadaptasi materinya? Ayo, apa jawabannya? C ya. Yang paling enak itu sampean tatap dulu A, B, C, D, E, jawabannya apa, kira-kira sampean apa gitu ya. Baru saya jawab. Di bawahnya kan ada jawabannya soalnya ya. Ternyata C, membagi audiens menjadi kelompok sesuai dengan tingkat pendidikannya dan menyampaikan materi berbeda. Membagi audiens menjadi kelompok sesuai dengan tingkat pendidikannya dan menyampaikan materi yang berbeda. Nah, ini coba. Soal selanjutnya, dalam penyuluhan agama yang melibatkan kelompok dengan berbagai usia, bagaimana cara penyuluh untuk menyampaikan materi yang dapat diterima oleh semua audiens? Baca dengan cepat ya. Apa kira-kira? Sudah bisa? Jawabannya B, menerapkan pendekatan dialogis dengan melibatkan audiens aktif dalam diskusi. Selanjutnya, penyuluh agama diberikan tugas untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang sangat terpengaruh oleh pandangan ekstrim. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? Ayo jawabannya Anda apa? Watuk ya. Ya sudah. Jawabannya apa? C, menggunakan pendekatan yang lebih empatik dan mengidentifikasi akar permasalahan mereka. Soal nomor 20, dalam situasi penyuluhan agama berbasis teknologi, penyuluh harus menghadapi audiens yang kurang familiar dengan teknologi. Apa yang perlu dilakukan oleh penyuluh untuk memastikan penyuluh tetap efektif? Ayo, A, B, C, D, E. Jawabannya ternyata C, memperkenalkan dan mengajarkan penggunaan teknologi secara bertahap sembari menyampaikan materi. Oke. Selanjutnya, soal nomor 21. Seorang penyuluh agama sedang melakukan penyuluhan tentang masalah sosial yang berhubungan dengan agama. Namun sebagian audiens menolak ide tersebut karena adanya perbedaan pemahaman. Apa langkah yang tepat? Nah, ini yang sering terjadi. Maka langkah yang tepat apa? Apakah C? Oh iya, C sungguhan. Melakukan dialog terbuka untuk memahami alasan mereka dan mencari titik temu. Pada saat penyuluhan, penyuluh agama merasa materi yang disampaikan tidak diterima dengan baik oleh audiens ya. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki situasi ini? Apakah A, B, C, D ya? Ayo. Apakah D? B, menyesuaikan metode penyuluhan, mengubah cara penyampaian atau menggunakan media lain, seperti itu ya. Selanjutnya, dalam melakukan penyuluhan di dunia, di daerah, ya bukan di dunia ya. Dalam melakukan penyuluhan di daerah yang terdampak bencana alam, apa yang harus menjadi perhatian utama penyuluh agama? A, B, C, D, E, ayo. Fokus apakah? Kayaknya B. C, memahami trauma audiens dan menyampaikan materi dengan empati serta memberikan dukungan psikologis. Wah, harus latihan terus ini. Kalau nggak latihan terus, salah-salah terus. Soalnya hampir sama semua. Penyuluh agama bekerja di daerah tingkat pendidikan rendah, perlu menyampaikan materi tentang kehidupan sosial yang berdasarkan ajaran agama. Apa strategi yang sebaiknya digunakan? Pendidikan rendah perlu menyampaikan. Ya, ayo. Kayaknya B.
betul. Menggunakan contoh kehidupan sehari-hari yang mudah dipahami oleh audiens. Ya. Penyuluh agama mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya beribadah dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Audiens menganggap hal tersebut tidak relevan dengan kondisi mereka. Apa yang harus dilakukan penyuluh untuk menjelaskan relevansi materi? Waduh, mana jawabannya? Ayo, apa? Kayaknya B juga ini. B juga. Mencari cara untuk menjelaskan hubungan langsung antara ibadah dan kesejahteraan hidup mereka. Seorang penyuluh agama diminta untuk memberikan penyuluhan tentang moderasi beragama kepada masyarakat yang terbelah secara ideologis. Apa pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi perbedaan ini? B. Mengutamakan dialog terbuka yang menghargai perbedaan pendapat. Penyuluh agama yang bekerja dengan generasi muda ingin memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ajaran agama. Apa yang harus menjadi perhatian utama penyuluh dalam menggunakan platform digital ini? Ayo, apa ya? C. Sudah ada, enak tadi kelihatan. Menyampaikan materi yang relevan dengan gaya hidup generasi muda sambil menjaga kesesuaian dengan nilai agama. Menarik ini ya. Penyuluh agama dihadapkan pada audiens yang mengalami krisis ya, identitas keagamaan. Bagaimana pendekatan yang tepat untuk help, ya to assist, membantu mereka menemukan pemahaman agama yang lebih baik. Ya. C. Mendorong audiens untuk merenung. Nakalan. Mendorong audiens untuk merenung, berdiskusi dalam mengajukan pertanyaan untuk mencari pemahaman tersebut. Seorang penyuluh agama yang bekerja di lingkungan multikultural menghadapi tantangan dalam memperkenalkan konsep moderasi beragama. Apa yang harus diprioritaskan dalam penyuluhan ini? Ayo, apa? Sebentar iki dulur. Panah kelahiran lagu Osing. Ulung dulur. Ya, wis. Seorang penyuluh agama yang bekerja tadi itu ya, yang bekerja di lingkungan multikultural menghadapi tantangan dalam memperkenalkan konsep moderasi beragama. Apa yang harus diprioritaskan dalam penyuluhan ini? Ayo, C kayaknya. Oh, benar. Menyusun materi yang menekankan pada nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua kelompok agama. Penyuluhan agama, ya soal selanjutnya, penyuluhan agama yang dilakukan melalui podcast menjadi semakin populer. Apa yang harus menjadi fokus penyuluh dalam membuat konten podcast yang efektif? Apa? B. Membuat materi yang lebih ringan dan menghibur, namun tetap mendalam secara isi. Bagaimana penyuluh agama dapat meningkatkan keberhasilan penyuluhan mengenai kebersihan dan kesehatan dalam masyarakat yang sangat mempercayai praktek tradisional? C kayaknya. C beneran. Menghargai praktek yang tradisional. Menghargai praktek tradisional mereka sambil memberikan edukasi tentang kebersihan sesuai ajaran agama. Begitu dulur ya. Soal 32 atau soal selanjutnya maksudnya ya. Dalam menghadapi audiens yang skeptis, ada lagi skeptis terhadap ajaran agama, bagaimana penyuluh agama dapat menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan? B kayaknya ya. Menggunakan pendekatan dialogis dan membiarkan audiens mengajukan pertanyaan serta mencari jawaban bersama-sama. Ya. Penyuluh agama yang bekerja dengan komunitas muda berusaha mengajarkan nilai agama yang relevan dengan tantangan zaman. Apa yang harus dilakukan untuk menjembatani gap ini? Apa ya? Anda bisa ulang-ulang ini ya, dilihat YouTube-nya secara berulang-ulang biar hafal. Ini satu ini
Sesi 1 nanti ada lagi, saya bagikan lagi ya. Apa yo? Apakah D, apakah C? Mengaitkan nilai agama. Ya, jadi saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Penyuluh agama yang bekerja dengan komunitas muda berusaha mengajarkan nilai agama yang relevan dengan tantangan zaman. Apa yang harus dilakukan untuk menjembatani gap ini? Apa? Mengaitkan nilai agama dengan isu sosial dengan atau dan tantangan zaman yang dihadapi oleh generasi muda, young generation. Ini hampir selesai, dulur. Dalam melakukan penyuluhan agama secara daring, penyuluhan harus menghadapi audiens yang terbiasa dengan informasi yang cepat dan mudah dicerna. Apa yang perlu diperhatikan oleh penyuluh? C. Benar. Menyajikan materi dengan cara yang mudah dicerna dan menarik perhatian audiens. Menggunakan visual dan interaktif. Penyuluh agama diminta untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh penyuluh? C. Sip. Menyajikan fakta dan data mengenai kebijakan tersebut dengan jelas sambil menghubungkannya dengan ajaran agama. Demikian, subscribe buat Anda yang belum pernah subscribe di channelnya Mr. Ali Meji Maki ini ya. Semoga bermanfaat. Anda lolos dengan mudah. Chat penais, Anda bisa jawab semuanya dengan mudah. Mudah-mudahan demikian. Pakai laptop itu lebih baik ya. Kalau pakai HP takutnya pas ada orang telepon, atau sampean punya simpanan HP yang tidak ada WA-nya dan tidak ada nomor teleponnya, tidak apa-apa ibaratnya. Tapi tetap sangat diharuskan memakai laptop begitu. Luar biasa, thank you, terima kasih.